Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Kali ini adalah pelajaran kelas 12. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 12, silakan disimak ya video pembelajaran berikut. Baik, ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu terdapat kalimat bermakna lampau. Artinya, lampau di sini sudah lewat ya, sudah berlalu. Seperti apa, Bu? Contohnya, seperti kemarin, tadi, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, pada zaman dahulu, beberapa bulan yang lalu. Nah, itu kan menunjukkan lampau ya. Misalnya kalimatnya seperti ini. 1 tahun yang lalu, COVID-19 muncul dari negara Cina. Nah, itu kan menunjukkan masa lampau ya, karena ada kata 1 tahun yang lalu. Itu lampau. Struktur yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Kronologis adalah cerita ya. Jadi konjungsi kata penghubung yang bisa kita gunakan seperti sebelum, setelah, kemudian, lalu. Nah, itu merujuk kepada konjungsi kronologis ya. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja material. Artinya adalah kata kerja atau verba yang di dalamnya terdapat suatu tindakan dari partisipan yang bisa dilihat oleh orang lain. Seperti apa, Bu? Seperti menyapu, membaca, memasak. Nah, itu kan kata kerja ataupun tindakan yang dilakukan oleh partisipan yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu adalah contoh dari kata kerja material. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang dialami atau yang dirasakan oleh si tokoh. Nah, biasanya kata kerja mental di sini contohnya seperti mengenali, memperhatikan, mengetahui, terus memutuskan, berpikir, menginginkan. Nah, itu menunjukkan atau merujuk kepada kata kerja mental yang dialami oleh tokoh. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Nah, di sini pastinya dalam dialog ya, pasti akan ada kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Seperti apa, Bu? Contohnya, seperti ini ya. Di mana adikmu? Tanya ibu. Nah, di sana kan ada penuturan secara langsung antara ibu dengan anaknya. Di sini ibunya bertanya, di mana adikmu? Nah, di sana ada kata kerja ya. Kata kerjanya apa, Bu? Kata kerjanya yaitu bertanya. Paham sampai di sini ya? Nah, kamu juga bisa menggunakan contoh-contoh yang lainnya. Yang penting di dalam suatu penuturan. Oh ya, perlu kamu ketahui bahwa kalau penuturan secara langsung, artinya di dalam sebuah dialog harus menggunakan tanda kutip 2. Kalau seandainya tidak secara langsung, artinya ada perantara, berarti kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Paham sampai di sini ya? Baik, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu memiliki kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat di sini menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Seperti apa, Bu? Contohnya, kalau misalnya tokoh ya, kata sifatnya seperti pemalas, rajin, ramah, atau pemarah. Nah, itu menunjukkan sifat. Sementara kalau tempat, misalnya merujuk kepada kotor, bersih, nyaman. Nah, itu kan kata sifat juga ya. Kalau misalnya suasana seperti tenang, damai, terus hiruk pikuk, ribut. Nah, itu merujuk kepada suasana.
Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai teks cerita sejarah. Kamu bisa mengimplementasikan struktur yang ada dengan tugas yang diberikan oleh guru kamu ya. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan. Terima kasih.